Oke sobat semua, ini adalah jalan menuju musola. Lihat kondisinya ya. Ini jalan satu-satunya nih jalan ke arah musola. Bisa dilihat jalan setapak. Kanan kiri semuanya semak. Ini kebetulan hari ini di sebelah kanan dibakar nih, sudah agak kelihatan terang. Mungkin terbakar tidak sengaja ini. Oke, kita lihat di sini mulai nampak atap musola. Seperti ini kondisi jalan. Ini kira-kira 8 meter ini sebelum musola. Oke, kita lihat. Lihat kondisi musola seperti ini, kelihatan semak, tidak terus, dan kelihatan memang ini tidak pernah dipakai. Ini belakang. Oke, tapi alhamdulillah ini masih kelihatannya masih ada lampu di sini. Kelihatan tidak pernah terpakai, ini tidak pernah dipakai buat sholat berjamaah. Kita lihat ini bagian belakang pengimaman. Ini tempat pengimaman ini. Pengimaman. Nah, ini kondisi belakang nih. Kondisi belakang yang begitu semak, yang kelihatan ini tidak pernah terpakai. Sini ada jalan setapak. Oke, kita lihat dari samping. Oke guys, ini jalan setapak. Ini semak ini. Ini dari salah satu kondisi kita lihat, ini salah satu kondisi musola. Ini jendela, ini pintu yang benar tidak kelihatan, memang tidak lama, sudah lama kali tidak terpakai. Ini sumur, ini sumur ini kelihatan memang, kita lihat, saya lihat kering, airnya kering sumur ini. Oke guys, kita kembali ke depan. Ini kelihatan gudang yang ada jendela. Terus secara fisik sebenarnya masjid ini lengkap, itu tertutup, semua bagian tertutup, jendela, teras, air wudhu. Oke, di pintunya tidak terpakai. Oke sobat semua, inilah kondisi masjidnya. Ada satu cerita yang saya ingin ceritakan di sini, yaitu saya pernah bermimpi didatangi makhluk dari atas itu. Sebenarnya itu seharusnya keluar dari situ ada suara-suara azan, suara orang ngaji, suara orang doa. Tapi dalam mimpi saya di sini yang keluar makhluk yang nggak pakai baju di sini. Dia mendatangi saya.
Dia bilang saya tidak akan bisa dimatikan, saya tidak akan bisa dimatikan, saya tidak bisa dihabisi, tapi kondisi saya seperti ini. Sepertinya dia ini menceritakan bahwa kondisi masjid ini seperti itulah, tidak terurus. Yang datang pada situ seperti dia tuh tidak terurus. Kemudian dia suatu saat dia pasti akan mendatangi saya lagi, dia bilang kondisinya dia pasti suatu saat dia akan mendatangi saya lagi. Dan dia keluar dari situ tuh, saya lihat dia keluar dari situ. Kemudian saya cari kemarin daerah sini, saya cari ini, rupanya kondisinya persis seperti mimpi saya. Ada makhluk keluar dari situ, kondisi seperti ini, masjid yang tidak terpakai. Seperti itu yang saya ingin mengupload musola ini, rumah Allah ini. Rumah Allah seharusnya dia tuh rumah Allah itu bersih, kemudian dia harus dipenuhi oleh jemaah, kondisi terpelihara. Seperti sebenarnya kondisi musola-musola seharusnya seperti itu. Tapi setelah saya lihat kondisi sekitarnya, ini kenapa masjid sini sepi. Oke, bisa dilihat satu. Oke, kita lihat gimana kondisi, saya sudah lihat. Tapi saya ceritain gimana kondisi masjid ini bisa sepi. Seharusnya masjid itu sebenarnya kalau dalam agama dia nggak boleh di tengah kuburan. Lihat kondisi ini, kenapa masjid ini sepi. Satu, dia tuh dibangun di tengah-tengah musola. Maksud saya ini musola ini kenapa dia sepi, nggak ada jemaah, karena saya lihat, saya telusuri, satu, masjid itu mestinya nggak berada di tengah-tengah kuburan. Mari kita lihat. Satu, ini masjid dan jalan masuk kuburan ini ada kuburan. Oke guys, kuburan ini lihat benar. Oke guys, ini bisa dilihat, ini kuburan tuh. Kuburan memang dari tengah-tengah kuburan. Lihat di dekat pengumuman, dia lebih iris lagi, lebih mirisnya lagi, dia berada di tengah-tengah kuburan yang bukan muslim, non muslim, tengah kuburan muslim. Oke, kita lihat guys, ini bagian yang dekat pengimaman tadi. Ini bisa dilihat kondisi kenapa masjid ini sepi, yang nggak ada makmum. Oke, lihat ini udah di depan pengimaman, ini depan pengimaman sebelah sana, jadi full. Ini dipenuhi oleh kuburan non muslim. Sebenarnya kehilangan jemaah, bisa dibilang ya kehilangan jemaah kan kondisinya seperti ini. Dan kita lihat di sana ada rumah guys, rumah. Mungkin kalau sebelah sana itu dipenuhi oleh penduduk yang non muslim, jadi benar-benar kehilangan jemaah. Sebenarnya saya mengupload ini bukan karena apa ya guys, ya sobat semua, bukan karena apa. Sebenarnya mudah-mudahan dengan ini ada satu keputusan dari Allah SWT dilemparkan kepada kita, gimana seharusnya masjid ini besok ke depan. Oke guys, ini ada rumah, saya bilang tadi banyak ada muslim, non muslim, jadi benar-benar bilang. Kalau di sebelah sana guys itu banyak sih keluarga-keluarga muslim, rumah orang muslim, tapi sana lebih dekat ke ada satu masjid, dia lebih senang arah ke sana karena di sana juga ada masjid. Memang agak jauh sih, memang agak jauh, tapi orang lebih aktif, lebih senang ke sana daripada ke sini.
mirs memang. Kita intip ke dalam. Guys, kosong guys. Coba alhamdulillah dia tetap ada penerangan di sini. Kalau mungkin dari HP tidak ketangkap, tapi kalau kita lihat di sini begitu banyak kotoran-kotoran dari tikus yang kelihatan. Bisa dilihat guys, tuh bisa dilihat guys, begitu banyak kotoran dari tikus. Menandakan memang nggak pernah dipakai buat jemaah dan nggak pernah dibersihkan. Oke, kita lihat dari sisi lain di dalam. Ini guys, oke, buat semua sebenarnya memang kelihatan tidak pernah dibersihkan, kotor, pengimaman, begitu banyak sampah. Saya tidak bisa masuk akses ke dalam ini, nggak tahu siapa yang megang kunci. Yes, ada tugas, ada banyak kotoran tikus guys. Itu banyak kotoran tikus guys, kelihatannya memang tidak pernah dibersihkan, tidak pakai buat sholatnya kelihatannya ini. Ya. Sebenarnya kalau dalam udah lengkap ini, karena udah lengkap, lampu ada, kipas ada, pengimaman sebenarnya cukup bagus ini. Oke, sobat semua, begitulah kisah musola ini. Oke, saya dari tengah, dari atas kuburan di depan pelataran musola ini. Mohon komentarnya. Mudah-mudahan perkembangannya buat ini, keputusan buat ini musola kedepannya, mudah-mudahan Allah akan memberi keputusan buat musola ini, buat rumahnya. Oke guys, oke sobat semua, saya ucapkan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.